sendiri. Itu. Dan yang lain adalah yang pasti akan mendapat profit sharing dari keuntungan koperasi dalam model SHU atau sisa hasil usaha yang akan kita bagikan di saat RAT atau rapat anggota tahunan setiap tahun. Nah, siapa yang bisa menjadi anggota itu adalah warga negara Indonesia untuk menjadi anggota koperasi biasa. Namun kami walaupun baru seumur jagung, kami sudah mempunyai anggota luar biasa yang berasal dari anggota warga negara Korea. Jadi ada 5 orang warga negara Korea yang telah menjadi anggota koperasi diaspora. Itu. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi member? Ini seperti normatif sebagai sebuah anggota koperasi. Teman-teman pasti sudah paham bahwa ya ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Itu cukup. Itu yang menjadi. Nah, untuk nilai nominal yang di slide ini maaf, ini belum saya ubah. Ini dulu bahan presentasi di waktu di tempat lain. Tapi untuk simpanan pokok dan simpanan wajib seperti yang kami sampaikan di slide sebelumnya. Terus step berikutnya adalah menjadi mitra. Nah, untuk menjadi mitra ini bagi anggota koperasi nantinya yang punya bisnis selain di koperasi, ini bisa menjadi partner dengan koperasi, partner dalam membangun jaringan maupun partner dari marketing produk-produk yang teman-teman kembangkan atau develop sendiri. Ini juga sama bahwa kemanfaatnya itu dapat bagi hasil. Ini bukan sisa hasil usaha lagi di sini sebenarnya, tapi dalam bentuk bagi hasil dari skema kemitraan yang dibangun bersama. Itu. Ini juga yang bisa menjadi mitra akan kami fokuskan bagi seluruh member dari koperasi diaspora maupun anggota. Untuk bagaimana ini, karena saat ini kami belum menjalankan step ini karena koperasi baru seumur jagung, tapi next-nya juga akan ada semacam kontribusi kemitraan dengan koperasi. Step ketiga ini yang juga yang kami sangat harapkan nanti dalam keanggotaan di koperasi, bahwa akan ada semacam joint venture. Jadi dengan koperasi nanti member bisa membuat usaha bersama. Jadi membuat perusahaan bersama yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh koperasi dan anggota. Ini yang kita harapkan ke depannya bisa ini. Kalau sudah sampai di level ini, saya yakin bahwa anggota koperasi tersebut sudah bisa running secara mandiri untuk menjalankan usahanya. Jadi selain sebagai member, sebagai mitra dari koperasi, ini menjadi semacam pemilik perusahaan itu sendiri, walaupun bisa secara mandiri maupun kepemilikan saham yang dimiliki bersama dengan koperasi. Ini di level ini juga sama, bahwa bukan sisa hasil usaha lagi yang di-share, tapi adalah bagi hasil dari usaha tersebut dan mekanisme profesional sesuai dengan dunia usaha atau kepemilikan saham di sebuah badan usaha. Ini yang 3 step ini yang kami harapkan bisa kami raih di koperasi diaspora Indonesia Korea ke depannya. Jadi step awal jadi member, step berikutnya kita develop anggota bisa menjadi mitra, bisa punya usaha sendiri yang bermitra dengan koperasi, dan step terakhir adalah para anggota bisa membangun perusahaan atau badan usaha mandiri bersama dengan koperasi. Ini yang kami harapkan ke depannya. Ini lanjut bahwa inilah skema atau konsep bisnis koperasi di diaspora, bagaimana sebuah unit usaha mencari bisnis partner, bisa anggota maupun bukan anggota, yang nanti melayani anggota maupun juga bukan anggota. Ini sehingga penghasilan itu bisa berkembang atau
badan usaha itu bisa berkembang bersama. Jadi mulai setiap anggota nanti kita akan develop, kita akan dampingi dalam mengembangkan dunia kewirausahaan, dan nantinya benefitnya akan dinikmati bersama. Ini konsep bisnis yang kami harapkan bisa kami develop ke depan. Kami juga sangat tetap berharap dukungan dari KBRI maupun ITPC nantinya maupun BKPM dalam mensupport kami, badan usaha kami, lembaga kami yang baru seumur jagung. Ini gambaran gambaran, tapi ini bukan skema Ponzi ya, yang mungkin teman-teman agak trauma dengan skema Ponzi, bahwa di koperasi ini ada nanti akan terbangun klaster berdasarkan unit-unit usaha yang dikembangkan. Jadi ini bukan klaster juga, ini adalah unit lagi, usaha. Ya. Waktu mungkin 1 menit lagi nih. Oke. Ini gambaran kami tentang koperasi diaspora. Oke, kami akan coba persingkat. Nah ini bisnis. Ini sebenarnya bukan rencana lagi. Ini sudah usaha yang telah kami jalankan kurang lebih 2 bulan lebih. Ini mungkin gambar ini teman-teman bisa lihat, pernah diposting oleh KBRI. Jadi apa yang beliau pihak kedutaan posting ini, kami sengaja ini karena kami telah melakukannya. Semoga dengan KBRI juga kedepannya bisa bersinergi dengan kami di Koperasi Diaspora, bahwa kami telah melakukan penanaman ubi jalar seluas, memang belum luas, baru sekitar 1 hektar. Ini gambaran sekitar 2 bulan hasilnya ubinya, dan ini gambaran tanamannya. Ini cukup menjanjikan bahwa dengan 1 batang atau 1 stek ini bisa menghasilkan kurang lebih 1 kilogram ubi yang kami harapkan bisa masuk grade industri. Ini gambaran yang bisa ini. Nah, prospek ubi jalar itu sendiri juga masih sangat potensial. Jadi kapasitas produksi yang terpasang di pabrik yang ada di salah satu mitra kami itu adalah sekitar 22 kontainer per bulan, tapi yang bisa mereka suplai baru sekitar 900 ton. Ini masih ada kekurangan produksi dari mereka, dan mereka sangat antusias untuk bermitra dengan kami. Gambaran bahwa ini realisasinya juga dari 2014 sampai 2019 mengalami penurunan pengiriman, tapi secara nilai tetap meningkat, tetap ini di sekitar 3,5 juta USD sampai 3,9 juta USD. Ini skema usaha yang kami akan jalankan nanti dengan teman-teman di anggota maupun bukan anggota yang tertarik bermitra dengan kami. Bagaimana kami memfasilitasi 3 aspek, yaitu pihak investor, pihak petani, maupun pihak buyer. Jadi kami harapkan teman-teman member bisa berinvestasi maupun menyimpan uangnya, bukan investasi tapi skema tabungan, dan nanti tabungannya akan digunakan untuk usaha budidaya tersebut. Nah, pengelolaan kebun tetap ditetapkan oleh petani yang akan dipilih oleh pihak koperasi. Jadi untuk ketersediaan lahan saat ini kami masih sangat optimis. Kami sudah sekitar 600 hektar lahan yang teridentifikasi layak untuk kita tanami secara kelayakan tempat tumbuh memenuhi syarat, maupun ketersediaan petani yang sanggup mengelola budidaya kebun budidaya tersebut. Nah, untuk market kami juga sudah jelas bahwa kami mempunyai market yang jelas, yaitu sebuah investasi Korea di Indonesia yang memang bergerak di bidang pengolahan produk ubi kayu. Untuk mengelola usaha ini hitungan kami, teman-teman bisa lihat bahwa dalam luasan 1 hektar kita estimasi membutuhkan 40 jutaan
modal usaha dengan durasi 4 hingga 5 bulan. Ini yang untuk teknisnya, ini gambaran kebutuhan biaya yang dibutuhkan dalam budidaya ubi jalar. Nah, untuk perhitungan bisnisnya, maaf nambah 1 menit lagi. Oh, siap. Ini bisa menghasilkan keuntungan sekitar 75% dari modal yang kita tanamkan per hektar dalam jangka waktu 4 hingga 6 bulan. Ini proyeksi, ini masih proyeksi ya, karena belum ada skema tersebut yang kami jalankan karena kami masih berusaha sendiri. Jadi ketika ada skema investasi masuk, maka pemilik modal akan mendapat bagi hasil 70% ditambah modalnya, terus petani dapat 20% dan koperasi sebagai pengelola mendapat 10%. Nah, keuntungan koperasi ini juga akan kembali diredistribusi ke seluruh anggota sesuai keaktifan dan partisipasinya di dalam koperasi. Ini gambaran potensi pengembangan bisnis ke depannya dalam pengelolaan budidaya ubi jalar. Bahwa selain ubi jalar sendiri kita bisa tumpang sarikan dengan tanaman lain kayak buah-buahan, terus hasilnya bisa diolah, yang tidak dijual bisa jadi pakan ternak dan lain sebagainya. Ini potensi, belum lagi dari potensi-potensi lainnya seperti saprodi dalam pengembangan ubi jalar tersebut. Ini adalah partner bisnis kami, yaitu PT Indowuyan dan PT Seed Biotech. Dua-duanya adalah perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Kami sudah melakukan SPK. Oke, makasih Pak. Ini gambarannya kami. Ya, agak sedikit dipercepat, mungkin karena waktu sangat terbatas kita. Ya, terima kasih Pak. Itu kami cukupkan. Kami sampaikan gambaran bahwa ini nama kegiatan kami di ini lokasinya di Subang, Kecamatan Dabuan, Provinsi Jawa Barat. Ini 1 hektar, jenisnya Naruto Kentucky 40.000 stek dan Uyan 200 stek. Ini proyeksi kami, kalau 1 stek bisa menghasilkan 1 kilo, maka kami akan mendapatkan 40 ton atau 40.000 kilogram. Ini gambaran yang ingin kami sampaikan. Demikian. Moderator, kami kembalikan ke moderator. Ya, ini luar biasa sekali. Ini berarti platform dalam bentuk koperasi yang benar-benar tradisional, bentuk usaha Indonesia, di mana memberikan sumber daya yang berlimpah bagi diaspora di Korea, suatu wadah untuk membuka usaha atau berinvestasi. Nah, ini saya mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk jangan lupa untuk menulis pertanyaan di chat yang nanti bisa ditujukan kepada pembicara untuk setiap sesi. Dari kita juga ada hadiah berupa NFT bagi 3 penanya terbaik. Nah, saya harus jelaskan juga bahwa acara kita ini terdiri dari 3 sesi, di mana ada 3 pembicara. Nanti tentunya pembicara terakhir adalah Ghazali yang akan bersifat talk show ringan. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ini akan ada kata-kata dari Kepala ITPC Korea, Pak Randy, di mana beliau sangat terkait erat dengan investasi, terutama investasi dari Indonesia ke Korea. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Randy. Selamat malam, Mas Ferry. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mohon izin nih, ini saya agak serak jadi lagi isoman soalnya. Mohon izin yang saya hormati Pak Jet, Pak Jonas dari KBRI Seoul. Salam sehat selalu. Salam hormat dari kami dari ITPC Busan. Jadi dengan pembicara-pembicara juga nih yang hebat-hebat nih. Ada Pak Daeng, ada Mas Ghazali,
ada pelaku-pelaku usaha dari diaspora di Korea dan teman-teman lain semuanya. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pandangan terkait investasi. Namun sepertinya sih rekan saya yang di Investment Promotion Center yang kelihatannya lebih capability-nya lebih bisa menyampaikan. Jadi Korea Selatan melihat bahwa Indonesia adalah sebagai mitra strategis dari segala sektor. Jadi bisa dari investasi, bisa dari perdagangan, dari perekonomian. Jadi dari Korea Selatan tuh melihat bahwa Indonesia itu sebagai mitra yang dapat bekerja sama secara lebih baik, akan lebih baik lagi. Jadi dalam beberapa yang tadi yang disampaikan Pak Deng juga ada terkait investment terkait Indowuyang ya. Indowuyang itu eksportir teman kita, Pak. Jadi eksportir termasuk eksportir teman kita yang dia menginvestasikan untuk di Indonesia dan diekspor kembali ke Korea Selatan. Dan kebetulan pada Trade Expo Indonesia beberapa waktu yang lalu ada MOU selama 3 tahun terkait ubi jala dan ubi manis untuk diekspor ke Korea Selatan. Dan nantinya juga akan diekspor ke roti-roti perusahaan toko-toko roti di Korea Selatan seperti Paris Baguette. Jadi memang sih kita melihat investasi ini sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi di sini kan kita ada anak teman-teman milenial kita yang juga bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara dalam masa pandemi ini melakukan investasi sebagai obligasi atau investasi apapun yang berbentuk untuk peningkatan kapasitas perekonomian Indonesia. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan bahwa investasi dan perdagangan itu selalu berdampingan. Jadi beberapa kegiatan rekan-rekan kita nih dari KBRISO, dari IIPC. Jadi ada sebagai yang lagi beberapa waktu yang lalu adalah investment followed by export. Jadi ada beberapa kegiatan, kesempatan. Jadi investasi perusahaan Korea itu di Indonesia untuk mengembangkan industri sehingga berpeluang untuk reekspor lagi ke Korea Selatan nantinya. Sehingga potensi besar ini dapat meningkatkan nilai perdagangan ke Korsel. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu PT KCC Glass Indonesia itu adalah perusahaan yang diproyeksikan akan menjadi perusahaan kaca terbesar se-Asia Tenggara. Jadi nilai investasi ini, perusahaan berekspor ini adalah sekitar 5 triliun. Jadi teman-teman, rekan-rekan semuanya, jadi investasi berbasis perdagangan ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, jadi ada di pengembangan kendaraan listrik motor. Jadi di Hyundai Motor itu memastikan akan investasi sebesar 1,8 triliun untuk mendirikan fasilitas produksi perusahaan baru. Jadi nantinya itu pabrik ini tuh akan mengekspor setidaknya 50% mobil Hyundai yang diproduksi di Indonesia ke Korea Selatan. Bayangkan itu pertumbuhan ekonomi seperti bagaimana. Ada juga Lotte Chemical, LG Energy dan teman dan suatu bentuk investasi berorientasi ekspor. Jadi teman-teman dan rekan-rekan semuanya, dengan acara ini kami sangat bangga dan sangat apresiasi bahwa ITPC dapat diikutsertakan dalam kegiatan untuk menghadiri ini juga. Jadi kita juga saya juga ikut belajar dan cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Salam sehat semuanya, salam hormat semuanya. Pak Jonas, silakan. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih banyak Pak Randy atas, sedang sakit
menyempatkan diri untuk hadir dan memberikan sebuah banyak daging-daging nih, terutama untuk teman-teman diaspora Indonesia di Korea mengenai kesempatan, peluang, investasi. Nah, tidak panjang lebar lagi nih untuk selanjutnya. Saya jelaskan lagi, jangan lupa untuk teman-teman yang ada pertanyaan untuk pembicara-pembicara kita, masih ada 2 pembicara spesial lagi nih. Untuk yang berikutnya, ini teman lama saya nih kebetulan nih, pembicara kedua, teman dari SMA. Nama beliau Doki Dipa Perkasa, MBA, CFP, CSA. Ini gelarnya banyak sekali. Jadi beliau ini bekerja di Kementerian Keuangan, juga founder dari Dara Kanca Financial Club, dan aktif di beberapa webinar. Nah, beliau akan menyajikan mengenai financial planning buat teman-teman semua. Jadi, monggo dicatat apa nih yang penting-penting supaya nanti bisa digunakan untuk investasi. Jadi, saya persilakan nih Pak Doki untuk mempersiapkan ininya. Ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini udah bisa share screen ya dari panitia. Oke, saya langsung saja. Baik, saya sapa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Annyeonghaseyo untuk Korea Selatan dan sekitarnya ya, bagi para bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang juga mungkin dari sekitar Indonesia di Jakarta dan sekitarnya ataupun wilayah lainnya. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki suatu topik ya. Di sini mungkin saya mengantarkan saja karena di tema keduanya akan lebih menarik nanti ya. Jadi yang inti utamanya adalah bincang perencanaan keuangan dan investasi di masa pandemi ya. Kita masih masa pandemi yang arah-arahnya insya Allah nanti akan ke arah recovery ya. Nah, saya juga di sini ada di komunitas nih Dana Raksa Financial Planning Club ya, jadi Kementerian Keuangan, ini komunitas para antusiasme di bidang perencanaan keuangan dan investasi. Itu ada di Instagramnya. Baik, saya disclaimer terlebih dahulu ya. Ini pada intinya adalah segala sesuatu yang disampaikan dalam kegiatan di webinar ini adalah merupakan keperluan akan suatu edukasi. Jadi bukan didedikasikan untuk rekomendasi terhadap instrumen investasi tertentu, namun hanya berupa suatu edukasi dan diseminasi. Segala resiko dan konsekuensi akan investasi didasarkan kepada pemilihan instrumen investasi dan profil risiko juga awareness dari masing-masing individu investor. Baik, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, kita lihat ya, besties sekalian, ini sekalian pada masih muda semua di sini rata-rata. Pentingnya dari perencanaan keuangan ya, salah satunya kita ambil yang paling kiri ya. Paling kiri ini orang yang sudah paling terkenal di sepak bola ya di masa-masa beberapa tahun yang lalu ya, mungkin belasan tahun yang lalu, namun tetap saja bisa jatuh miskin dan terlilit hutang. Akhirnya gedekan asetnya, sedangkan ditangkap pasukan paspor. Ya, ini kejadian pada waktu lalu yang sangat menghebohkan dari dunia persepak bolaan. Nah, yang di tengah ini di NKRI sendiri nih ya, ada suatu wilayah ya, ada di komunitas ya, di suatu penduduk wilayah tertentu, karena ada penggantian Han mendapat miliarder yang mendapat penggantian yang sangat besar, namun kurang baik dalam pengelolaannya. Nah, jadi sekarang malah menyesal ya, karena sekarang di sini pengelolaan yang kurang baik ya, jadi melihat suatu kebutuhan dan juga suatu nilai yang tiba-tiba itu dilihatnya mungkin hanya sekali saja ya, tapi nanti ya sudah untuk kedepannya kita lihat nanti. Nah, yang kanan adalah hal-hal yang dihadapi oleh individu ya, baik mungkin di seluruh wilayah ya di dunia ini, tergantung dari taraf kehidupan masing-masing, dari tingkat kemahalan yang masing-masing wilayah, yaitu beban biaya, cash flow minus, gaya hidup tinggi, ini yang menjadi PR
salah satu yang menjadi PR ya para besties kalian yang gaya hidup ini sekarang mungkin dipengaruhi oleh para flexing ya atau afiliator. Dan yang ini paling terbaru adalah sandwich generation ya. Sekarang trending yaitu berada di antara kedua ya, yaitu menanggung dari sisi orang tua juga dengan dari kita ke bawahnya juga cicilan utang yang menumpuk. Nah, hal-hal ini merupakan sesuatu yang seharusnya bisa dimitigasi atau bisa dipersiapkan lebih baik dengan perencanaan keuangan. Kita berangkat dari konseptual. Kalau misalnya detail-detail tentang instrumen investasi, Bapak Ibu bisa melihat di banyak informasi ya, tapi kita di sini ada berbicara tentang konseptualnya. Yang di kiri adalah financial literasi ya. Di sini financial literasi kemampuan keuangan ya, literasi keuangan, yaitu dari kemampuannya dilihat dari skill, juga dia dari confidence. Nah, di sini juga dari knowledge. Nah, ini tiga ini. Nah, ada kompetensi-kompetensi yang terkait dengan literasi keuangan. Literasi keuangan kita ini belum begitu tinggi ya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya. Jadi kalau di sisi sebelah kanan masih ada saja investasi-investasi ini yang terjebak ya para investor di investasi bodong. Jadi masih banyak kerugian akibat investasi bodong yang disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan. Ada 5 core kompetensi literasi keuangan, yaitu dari menghasilkan uang atau earning, menabung dan investasi yang kita akan bahas nanti, pengeluaran atau bagaimana membelanjakan, meminjam ya, kalau kita berhutang pasti mungkin kita akan berhutang untuk produktif dan juga yang konsumtif. Yang terakhir adalah protecting atau bagaimana kita memitigasi resiko, pelindungan aset kita dengan cara apa? Dengan cara asuransi. Nah, ini merupakan hal yang paling menjadi sosok yang perlu diperhatikan ya dari literasi keuangan. Nah, dari kedua hal tadi kita akan melihat ya mulai masuk ke perencanaan keuangan. Nah, kita lihat siklus hidup ya. Siklus hidup dari umur pertama kali ya, kita anak-anak beranjak dewasa, kemudian dari masa lajang. Nah, mulailah kita masuk ke umur-umur dari usia produktif ya, antara 20 sampai 40. Nah, di sini juga ada kebutuhan-kebutuhan dari literasi keuangan tadi ya, yang merupakan salah satu proses dari hidup kita, seperti kita ada tabungan, kita ada hutang juga, dan kita juga perlu investasi. Dan semakin kita nanti masuk ke usia-usia lanjut usia atau usia yang sudah tidak produktif, kita butuh namanya dana pensiun dan juga butuh asuransi untuk memproteksi kesehatan kita. Dan ketika sudah mulai sangat di atas masa pensiun, sudah lansia, ada namanya warisan. Nah, tahapan-tahapan ini mulai kita lihat di sini. Yang pertama, umur produktif kita mengumpulkan kekayaan. Nah, umur-umur masih muda itu kita mengumpulkan. Nah, kita sudah agak mapan melipat gandakan. Yang terakhir adalah mendistribusikan kekayaan, yaitu warisan dan kita bahas nanti ada warisan dan hibah ya. Seperti itu. Dan jadi ini siklus hidup ya. Kalau Bapak Ibu, Mas, Mbak, Besti sekalian masih di usia ini, atau masih usia yang produktif sekali ya. Seperti itu. Nah, ini yang sangat penting, yaitu piramida keuangan. Nah, yang pertama, kemampuan pertama yang dilihat dari perencanaan dan pengelolaan keuangan itu adalah arus kas, dana darurat, dan manajemen hutang. Paling pertama, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian, sebelum kita berinvestasi ya, kita harus lihat dulu, hutang konsumtif itu harus sudah dibayar, harus sudah dilunasi. Utang-utang konsumtif. Kita ada 2 ya, utang produktif dan utang konsumtif. Apa itu utang konsumtif? Kartu kredit. Gampang aja contohnya, utang-utang cicilan, pay later, utang cicilan HP, segala macam yang elektronik, itu utang-utang konsumtif itu harus dilunasi terlebih dahulu ya. Ini harus dilunasi dulu. Nah, ketika ini sudah lunas, kita harus lihat arus kas, cash flow. Ya, cash flow kita antara pemasukan dan pengeluaran jangan sampai minus. Jangan sampai minus. Ya, makanya itulah pengelolaan itu needs, kebutuhan, dan wants, keinginan harus dikelola. Ya, kemudian dana darurat. Dana darurat di sini adalah sesuatu yang sangat fundamental karena apa? Apabila terjadi ya amit-amit yang resesi atau segala macam atau mungkin di PHK, kita masih ada cadangan kas kita untuk hidup selama penghasilan aktif kita tidak ada. Biasanya kalau single itu 3 kali pengeluaran. Kalau misal udah menikah tuh 6 sampai 9 kali pengeluaran, apabila anaknya banyak di atas 3 itu bisa 12 kali pengeluaran. Seperti itu. Ini adalah 3 fundamental yang masuk dalam wilayah keamanan keuangan. Seperti itu. Nah, berikutnya
keamanan keuangan yang berikutnya adalah proteksi dan manajemen risiko. Contohnya apa? Asuransi. Kalau di Korea Selatan mungkin sudah ada insuransi secara umum. Kalau di Indonesia mungkin paling minimal itu BPJS lah. Nah, ketika kita sudah ada BPJS, bisa meningkat lagi dari penghasilan kita bisa alokasikan untuk misalnya asuransi kesehatan lainnya, asuransi penyakit kritis, dan nanti sudah berkeluarga ada namanya asuransi jiwa. Seperti itu. Nah, ketika minimal udah ada proteksi itu, baru kita masuk ke namanya fungsi kenyamanan keuangan di sini, yaitu tujuan keuangan. Nah, di sinilah investasi itu berada levelnya. Kita butuh namanya kendaraan untuk mencapai tujuan, yaitu apa? Instrumen investasi. Nah, ketika ini sudah dicapai, ada hal-hal yang setelah itu yang harus diperhatikan juga, itu untuk dana hari tua. Nah, di sini juga dana hari tua kita harus pikirkan dari tadi, maksudnya di siklus-siklus tadi, dengan menggunakan passive income juga nih, yang long term. Nah, setelah itu di tingkatan paling tinggi ada warisan dan hibah ya, ini distribusi keuangan. Nah, ingat yang untuk pencapaian tujuan keuangan ini kita investasi tidak hanya untuk mencapai keuntungan ya, bisa aja untuk dana pendidikan, ya pendidikan anak, bisa juga misalnya untuk secara agama tuh misalnya ada untuk haji dan lain-lain, bisa juga untuk membeli rumah ya, seperti itu. Jadi tujuan keuangan itu masing-masing. Kita langsung saja next. Nah, konsep pada saat ini ya, kondisi saat ini ada hal-hal yang perlu kita analisa dari perencanaan keuangan kita. Ada 4 penting di sini. Kita akan melakukan financial diagnostic ya, atau istilahnya analisa kesehatan keuangan. Ada pemasukan, pengeluaran, aset, dan hutang. Itu ada proporsinya, nanti akan dijelaskan. Nah, kondisi saat ini menentukan nanti di masa depan. Jangankan untuk investasi ya, karena kita harus lihat dulu kondisi-kondisi seperti ini harus sudah sehat ya, kita harus sehat, baru kita bicara soal masa depan. Karena dengan masa depan itu kita butuh namanya investasi. Kita butuh namanya investasi. Nah, ini untuk mencapai financial goal. Nah, tentukan jangka waktunya. Apakah itu pendek, setahun, atau menengah, atau jangka panjang. Nanti kan disesuaikan instrumen investasi apa yang sesuai. Juga dengan profil resikonya. Next. Nah, kita pahami dulu nih. Sebelum kita beranjak ke investasi, dan tadi lihat di piramida keuangan, kita pahami dulu apa sih perencanaan keuangan, proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi. Nah, itu dia integrasi tadi di piramida keuangan, dari pengelolaan kas, pengelolaan utang kita yang konsumtif, juga untuk proteksi, juga untuk investasi, juga dana pensiun, akhirnya nanti ke tingkatan paling tinggi. Nah, apa yang dilakukan? Pertama, tujuannya untuk apa dulu? Beda-beda tujuan. Kalau para besties kalian masih muda, masih jangka panjang, tapi tidak ada salahnya untuk menentukan tujuan keuangan kan apa? Sesuai jangka waktu. Kemudian dicek financial check-up. Kita akan masuk nanti untuk financial check-up-nya. Kemudian action plan-nya, cash flow atau investasi, apa yang harus kalian lakukan misalnya untuk mencapai tujuan keuangan. Tapi dilihat juga dari cash flow Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian, ya berapa uang di kantong atau uang di rekeningnya. Dan juga ini finalnya tujuan keuangan masing-masing tentu saja beda. Ini langkah-langkah untuk perencanaan keuangan. Nah, ini laporan keuangan pribadi, kita bikin gampangnya saja ya. Ini kalau misalnya akuntansi, mungkin kita paham ada namanya aset dan hutang. Nih, neraca keuangan pribadi, kita ada 3 aset ya. Aset lancar, likuiditas, ada tabungan, segala macam ini, ada deposito, ada asuransi jiwa. Aset investasi, segala sesuatu yang bisa untuk mencapai tujuan investasi tadi, saham, koleksi seni ini mungkin bisa nanti ya, NFT dari Mas Gunas Jali bisa menjelaskan lebih lanjut. Kemudian simpanan, juga ada kemitraan usaha, juga emas dan lain-lain. Pokoknya semua instrumen investasi itu masuk di sini. Aset pribadi, rumah, mobil dan lain-lain yang berharga. Dan ini hutang, ada jangka pendek, ada hutang produktif, juga hutang konsumtif. Tadi hutang konsumtif, hutang-hutang yang memang itu lebih karena bagaimana kita mencapai needs kita daripada wants. Tapi kadang-kadang kendaraan itu juga bisa menjadi produktif apabila hutang tersebut bisa menghasilkan aset atau penghasilan. Kalau rumah, tentu saja hutang produktif yang benar-benar dia menghasilkan suatu value aset yang setara tahun berikutnya dia pasti akan naik. Seperti itu. Nah, begitu juga laporan kas ya, kas masuk, kas keluar, jangan besar pasak daripada tiang. Nah, kita masuk ke yang paling pertama di sebelah kanan.
Oke. Untuk rasio likuiditas, kita harus lihat kas atau setara kas kita itu berapa ya sebulan. Kemudian pengeluaran kita itu berapa bulanan. Nah, ini kita setahunkan dibagi pengeluaran per bulan. Kalau ini nanti hasilnya antara angkanya masih di bawah 3 sampai 6 kali, berarti itu belum sehat. 3 sampai 6 kali itu single. Itu single. Kalau 9 kali ke atas, 9, 12 kali itu berarti dia sudah contohnya bisa berkeluarga, bisa punya anak. 3 itu single ya. 6 itu bisa pasangan merit yang masih awal, 9, 12 yang sudah punya anak. Nah, ini rasio likuiditas dana darurat. Artinya apabila ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga, apabila misalnya sakit itu asuransi iya, tapi untuk biaya bolak-baliknya kan mesti pakai biaya. Misalnya ada juga kebutuhan, misalnya AC rusak, rumah rusak, kendaraan tiba-tiba rusak, kita harus pakai dana darurat ini yang harus ditaruh di instrumen investasi yang liquid seperti itu, atau bisa juga di tabungan atau di deposito yang gampang cair. Kemudian di sini ada aset liquid dengan nilai bersih kekayaan yang kedua, ya ini sebenarnya kita melihat bahwa 15% asetnya itu liquid dari nilai bersih. Jadi masih ada aset yang secara umum itu liquid ya dari nilai bersih kekayaan total. Nah, yang ini hutang terhadap aset, jadi aman kalau misalnya kurang dari 50%. Tentu saja masuk hutang lebih besar daripada asetnya, itu bisa jadi bangkrut. Nah, ini juga salah satu yang paling pentingnya, saya langsung saja, ini debt service ratio. Orang berhutang itu mungkin akan lupa ya. Kalau utangnya itu produktif, itu 35%. Jadi total cicilan pembayaran hutang per tahun dibagi penghasilan. Tapi kalau dia hutangnya konsumtif, itu 15% saja, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita harus memproporsionalkan sesuai dengan penghasilan kita. Karena ini merupakan kewajiban setiap bulan, akan mempengaruhi cash flow Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Nah, saving ratio ini bisa juga investasi, bisa juga tabungan ya. Ini 10%, jadi rasio tabungan namanya. Jadi tabungan dibandingkan pendapatan kotor. Ingat, kalau untuk urusan tabungan dana darurat, jangan pakai istilahnya itu sisa. Jangan pakai istilahnya sisa, tapi istilahnya sisih. Sisihkan untuk ini, bukan sisakan untuk saving ratio dan dana darurat tadi, untuk likuiditas. Seperti itu. Oke. Nah, untuk pengelolaan ideal, atur cash flow kita yuk. Jadi posisi cash yang positif tidak akan berlama jika cash flow kita negatif. Makanya cash flow itu king. Ya, tapi cash flow itu queen, tapi cash itu king. Jadi butuh apapun yang sekarang di masa pandemi itu cash. Ingat, itu cash. Ya. Nah, sekarang faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengeluaran? Ada pendapatan, seseorang kan beda-beda ya, pendidikan juga, umur, ini kita bicara nanti ya, karena semakin muda itu kita tentu saja semakin produktif ya, dibanding kita sudah mulai lebih tua atau sudah kurang produktif. Lingkungan, itu juga berpengaruh. Ingat, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, ada sekarang banyak crazy rich dadakan, ada juga flexing-flexing yang menonjolkan kekayaan secara instan, itu tolong diingat ya. Juga sosial media. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, bahwa sekarang itu lebih golongan Gen Z dan milenial itu lebih terekspos melalui lingkungan dari ekspos sosial media. Nah, sekarang Anda di kondisi finansial yang mana nih dari tadi itu? Kalau misalnya financially shock ya, kita langsung saja nih, hutangnya berlebihan, cash flow minus atau nombok, tabungan nggak ada, apalagi mau investasi. Makanya dihitung dulu nih, apabila cicilannya ini 30% dari penghasilan lebih kurang, artinya dia lebih besar dari penghasilan, nggak bisa. Menabung boro-boro 10%, dana darurat apalagi, cash flow positif, dia negatif. Kesehatan jiwa mungkin BPJS juga nggak ada, aset investasi nggak ada 50% dari aset. Jadi ini belum bisa diinvestasi. Ini benar-benar harus istilahnya udah gawat darurat lah. Yang kedua, Pak Dogi, financial stress. Kenapa? 1 menit lagi mungkin Pak Dogi. 1 menit? Iya. Oke. 1 menit ya. Tadi 20 menit ini. Oke. Jadi kalau begini kita langsung saja ya. Ini saya kaget juga. Nah, karena tadi kita bicara soal soal pengelolaan keuangan, kita akan masuk hal-hal berikut ya. Nah, kuat di investasi. Jadi kalau investasi itu yang pertama kita tidak hanya memanage dari keuntungan, tapi kita harus manage dari resiko. Nah, jadi resiko itu datang apabila Anda tidak tahu yang harus dilakukan. Seperti itu. Nah,
kebanyakan netizen itu atau Bapak Ibu Mas Mbak sekarang itu mereka akan melupakan tadi langsung ke investasi seperti itu. Jadi harus diperhatikan di sini. Jadi tujuan investasi, jangka waktu, jenis investasi, dan juga risiko. Nah ini 180 juta sekarang 10 tahun lagi 1 miliar. Yang paling kita hadapi adalah inflasi seperti ini. Sedangkan penghasilan terbatas. Nah, instrumen-instrumen investasi kita sudah ada real ya, ada emas, properti, juga yang keuangan, saham, reksadana, dan lain-lain. Nah, ini yang harus diingat ya, 2L dan 2R. Risk, return, logic, dan legal. Atau bisa bilang toel. 2R sama logic, legal. Jadi ingat dulu, logis, legal, ada di peraturan pemerintah setempat, regulasi, logis, bisnis modelnya seperti apa, risk-nya juga nanti kita lihat ya, risiko sesuai dengan profil, juga return-nya harus logis, seperti itu. Nah, ada 3 tipe penting. Yang pertama, konservatif, tidak tahan akan penurunan investasi, tidak juga risiko. Ini cocok stabil dan aman. Langsung saja ini bisa di reksadana pendapatan uang, bisa juga yang pertama di deposito, atau di surat berharga negara retail. Moderat, ini bisa mentolerir turunan investasi tapi tidak cukup besar dalam waktu yang lama. Ini bisa di reksadana ya, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, ini bisa masuk di sini ya. Nah, agresif ini di saham nih. Tentu saja karena dia sudah siap akan nilai investasinya turun, nilai asetnya turun. Ini di reksadana saham cocok juga karena dia fluktuasinya berdasarkan underlying asetnya yaitu saham, juga kripto ya, itu juga bisa karena dia harus sudah siap ya, sudah siap akan penurunan aset investasi dan kerugiannya. Konsepnya adalah apabila Anda ingin return yang tinggi, maka risk-nya juga tinggi. Itu konsep utamanya. Jangan greed, jangan tamak ya. Karena kalau misalnya return tinggi, kalian pasti bilang oh ini aman. Itu belum tentu. Makanya ingat 2L, 2R tadi. Nah, ini aset-aset keuangannya ya. Yang paling tinggi ini resikonya tadi ada kripto sama NFT ya. Saham juga ini berisiko. Nah, kita melihat juga di sini ada aset-aset investasi ini. Yang pertama, ketika Anda ingin aset investasinya itu paling liquid, Anda bisa masuk ke sini, deposito pasar uang. Stable yaitu tiap bulan pasti dapat dan nilai asetnya tidak turun karena itu sudah stable. Nah, selama itu tidak di trade ya, tadi tetap pemegang, ini konsep investasi yaitu dia passive income. Ada di SBN retail, surat berharga retail, ada di P2P lending, tapi tentu saja ini berisiko, ada reksadana proteksi. Nah, ini lindung nilai, itu emas, cocok nih di masa pandemi juga, karena dia tuh anti inflation ya, dan dia safe haven. Jadi di masa resesi dia cocok dipegang dalam jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Nah, yang untuk bertumbuh nilai aset yang bertumbuh secara eksponensial ini saham, ada indeks ETF, ini ETF ini reksadana yang diperdagangkan, ada kripto. Nah, ini high risk, high return. Tentu saja ini untuk jangka panjang. Di sini ada horizontal waktunya ya. Jadi ingat ya, 2L, 2R tadi dikaitkan dengan aset-aset investasi. Pak Baki, ini ya, waktu agak terbatas kita nih. Mungkin bisa dikasih closing ininya. Oke, kita langsung closing saja. Nah, sekarang tips-tips keuangannya yang pertama adalah manage cash flow ya. Pisahkan rekening untuk operasional dan untuk simpanan. Kemudian identifikasi pengeluaran, apakah ada pengeluaran dalam jangka 2-3 bulan. Identifikasi apakah ada limiting factor di sini. Ini kalau tidak tahu limiting factor, gampangnya gini, sesuatu yang kita mungkin itu gampang ya kita spending itu membuat kita lebih terlihat oke, tapi kita nggak sadar pengeluaran kecil-kecil tapi banyak seperti beli kopi segala macam, ngopi di kafe, pergi ke sana ke sini deket aja pakai ojek online, itu latih faktor. Identifikasi tujuan keuangan pendek, menengah, jangka panjang. Kemudian strateginya, pahami dan pelajari produk investasi. Do your own research. Jangan FOMO, fear out missing out, dan YOLO, you only live once. Ingat kasus robot trading, ya, investasi bodong. Jangan terlalu hype. Bangun habit investasi mulai dari yang konservatif terdahulu. Ya, tadi misal deposito, SPN retail, reksadana pasar uang, dan yang ini paling penting, gunakan uang dingin untuk investasi aset yang high risk. Apa tuh uang dingin? Yaitu uang yang nggak ada hubungannya sama pendapatan pengeluaran kita secara rutin. Bonus misalnya, atau memang benar-benar ya
ada lah turun dari langit atau dikasih dari kantor atau segala macam. Nah, itu mulai profil resiko misalnya muda bisa ke yang agresif ya tadi, tujuan keuangan seperti apa, tapi lihat dulu profil resiko dan amankan dulu cash flow. Gunakan platform investasi yang legal, terdaftar oleh regulator negara setempat. Diversifikasi atau alokasikan aset investasi. Jangan semuanya ada di risiko. Kita sisihkan berapa persentasenya yang ada di liquid tadi dan di moderat. Mungkin itu ya Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa sekali presentasi dari Pak Doki. Ini sebetulnya saya ingin bahas banyak banget nih sebetulnya mengenai presentasi Pak Doki. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita harus ke sesi berikutnya. Nah, sebelum itu, saya tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk bertanya kepada setiap pembicara kita, bisa langsung ke chat, atau nanti setelah ini di sesi tanya-jawab tentunya, setelah pembicara ketiga. Namun sebelum itu, ini ada dari KBRI Korea, Pak Yohanes, ingin menyampaikan kata-katanya mengenai investasi. Tentu saja kita dengarkan dulu. Silakan Pak Yohanes, saya berikan kesempatan waktunya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak yang saya kasihi. Pertama Pak Ferry, thank you very much Pak Ferry. Akhirnya jumpa juga meskipun forum secara daring. Dan juga saya sampaikan salam kenal, salam sehat kepada para pembicara dari pertama sampai pembicara kedua Pak Doki dan rekan saya Pak Randy. Jadi sebagaimana disampaikan Pak Randy, sebenarnya Pak Randy juga adalah Direktur Indonesia Trade Promotion Center ya di Busan. Sementara saya menangani bidang ekonomi kreatif, digital, percepatan startup, dan juga untuk diplomasi publik atau bidang penerangan budaya. Satu hal sepanjang penugasan saya di Seoul yang bisa saya share adalah benar sekali kata Pak Doki. Nggak boleh terjebak di dalam fear out of missing out dan juga dalam you only live once. Tapi juga within that principle sebenarnya ada satu yang sudah kita lakukan juga, yaitu apa? Ekspor batik ke situs daring ya, ke situs e-commerce di Korea Selatan. And we did that di tahun 2021, di mana KBRI Seoul memfasilitasi Batik Chic, yaitu salah satu rumah batik. Dan saya yakin teman-teman semuanya pasti sangat sayang, atau bahkan juga udah punya lusinan batik yang dibawa ke Seoul. Ya, pasti kalau udah namanya batik, semuanya juga pasti punya tagar masing-masing, batik keren atau diplomasi batik, begitu ya. Nah, you can start little by little. Benar sekali kalau kita melihat di Indonesia 5 unicorn, 1 bahkan dekakorn ya dengan bersatunya Gojek dengan Tokopedia by last year. But everybody need to start from low. Dan kalau start from low itu bagaimana? Salah satunya mungkin dengan UKM. Usaha mikro seperti batik doesn't need a lot of people, tidak perlu banyak SDM. Bisa 3-5 orang saja, Bapak dan Ibu, tinggal dipilih saja lokasinya di mana, dan tidak perlu Bapak dan Ibu memiliki keluarga yang pembatik, karena kadang-kadang Mas dan Mbak bilang, oh nggak bisa Pak, itu harus yang punya keluarga pembatik, teman saya itu eyang buyutnya sudah pembatik Pak di Solo, atau di Pekalongan. Oh nggak begitu sekarang Mas dan Mbak, banyak banget yang bukan pembatik, bisa buka batik. Ya, contohnya ini. Izin saya boleh share screen ya Pak Ferry ya? Ya, silakan Pak. Oke, sebentar ya. Disabled ini Pak, izin. Oh ya, operator mungkin bisa dibantu? Sebentar ya Pak. Siap. Sudah. Oke. Screen ya. Salah satunya ini Pak. Ini salah satu juga rekan dan sahabat dari KBRI Seoul dan ITPC Busan ya Pak Randy. Pak Randy masih mendengar meskipun beliau off camera. Toko namanya Halo Bali Korea. Dan dia khusus menjual, terima kasih Pak Randy, dia khusus menjual produk UKM yang memang dibuat di Bali, yaitu batik Bali. So it's different dari batik yang saya pakai. Batik yang saya pakai ini very typical batik Indonesia yang klasik ya, terpengaruh batik Keraton, batik Jawa. Kalau ini batiknya memang batik Bali. Dan batik Bali ini juga bermacam-macam produknya.
Saya contohkan misalnya ini yang sale ya. Harganya di bawah 50.000 won, Mas dan Mbak. Ya, mungkin Mas dan Mbak bakal bilang, "Ya, Pak, di bawah 50.000 won, ya ampun. Gimana, Pak? Kapan mau jadi unicorn gitu misalnya ya." But if you start from this, kalau Mas dan Mbak punya satu UKM yang kemudian menjadi istilahnya eksportir ke Halo Bali atau juga ke toko-toko lainnya, then you will gain. Kan dengan financial planning tadi ya, dengan Pak Doki tadi sudah menjelaskan. Of course financial planningnya juga harus yang bagaimana? Harus yang toleran atau moderat atau juga mau yang lebih tinggi. Then you will get more. Satu hal tadi yang saya sampaikan, investasi yang mungkin juga bisa dilakukan melalui UKM adalah produk batik seperti ini. Ini yang kami fasilitasi sendiri sejak kami mulai penugasan kami di akhir tahun 2020, dan ini sudah tembus di situs commercial online di Korea Selatan di aidas.com. Silahkan teman-teman bisa klik aidas.com, search Batik Chic. Batik Chic sudah menjual produknya sejak tahun lalu, first shipment, dan tahun ini akan second shipment. Dan mungkin teman-teman lihat, aduh Pak, itu sekarang udah 50% diskon 15.000 won. Tadinya harga orisinal berapa tuh pouchnya Pak? 29.900 won. Kenapa sih Pak? Kok harganya segitu, bahkan memang nggak sampai 50.000. Shell-nya juga harganya yang katun hanya 39.900. Ya, yang silk ini yang di bawah, Bapak Ibu. 89.000 won, memang belum sale kalau yang silk, yang sutra ya. Kenapa ya kok masih di bawah 100.000 juga? Karena memang yang dikejar pangsa pasarnya adalah pangsa yapis, young and professionals, and of course the millennials. Why? Big spenders. Ingat, kalau sudah di atas 40, saya setuju sekali dengan yang tadi disampaikan Pak Doki. Pak Doki, I'm with you, Pak. Di atas 40, kita planningnya udah lebih banyak, lebih macam-macam gitu sesama 40-an ya Pak Doki ya. Udah menuju 50 tuh kan katanya tua yang muda tuh gitu ya. Masa MPP. Jadi pasti spendingnya udah mulai dijaga. Tapi when your 20s, when your 30s, and you're young and professional living in Seoul, in Busan, in Jeju, in where Daejeon, Daegu, you want to look good, you want to look different. Again, you only live once. Fear out of missing out. Then you want to buy these things. Tapi saya tidak mengajak teman-teman membeli. Apa yang saya ajak? Saya ajak teman-teman mulai berpikir untuk investasi pada UKM. Karena teman-teman memiliki pengalaman pekerjaan yang sudah sangat ekstensif di Korea, dan juga pengalaman studi yang luar biasa. PhD, Masters, from berbagai bidang keilmuan. So go back to Indonesia, contribute to small and medium enterprises, and build your own unicorn. There's no such thing as impossible. Terima kasih Pak Ferry dan selamat malam. Terima kasih Pak Yohanes. Ini luar biasa. Ini langsung contoh real ditunjukkan oleh Pak Yohanes mengenai investasi, terutama teman-teman mengenai batik nih di Korea nih. Nah, ya banyak sekali nih. Jadi daging-dagingnya udah teman-teman udah dapat. Gimana nih teman-teman? Masih semangat nih? Udah waktu Korea udah jam 10.30 nih. Mungkin waktu Indonesia berarti jam 8.30 ya. Nah, selanjutnya acara berikutnya nih kita langsung aja ke sesi berikutnya. Tapi sebelum itu saya sampaikan juga ke teman-teman, jangan lupa kalau yang mau nanya-nanya nih ke pembicara kita luar biasa. Nanti kalau memang bagus kita sampaikan langsung ke pembicara. Saya juga mau menyampaikan selamat malam nih Pak Hilmi, Pak dari Kepala BKPM Korea Selatan, dan juga nih Mas Gozali nih dari awal udah hadir bersama kita. Saya perkenalkan dulu Mas, mungkin semua orang udah tahu ya. Dengan ngelihat mukanya aja udah jelas nih siapa nih, Gozali Everyday. Jadi nama lengkapnya Sultan Gustav Al-Ghazali atau orang yang kerap disapa sebagai Gozali Everyday. Mahasiswa tingkat akhir jurusan animasi. Sekarang juga jadi brand ambassador Ajaib. Mungkin juga endorse dari banyak-banyak tempat lainnya. Selamat malam nih Mas Gozali. Malam Mas. Waduh, kelihatannya seger banget nih. Lagi di mana nih Mas Gozali? Lagi di hotel sih, di Jakarta. Di Jakarta, habis ada acara berarti? Iya.
Ya, ini udah terima kasih banyak dari kita nih sebetulnya udah menyempatkan waktu untuk hadir ke teman-teman di diaspora di Korea maupun di belahan negara lainnya di Indonesia. Eh, ini terus terang nih saya pertama kali ngeliat mukanya Mas Gozali waktu itu langsung muncul di berita kripto. Saya lihat, wah ini kayak orang Indonesia nih. Terus saya lihat namanya Gozali, wah bener orang Indonesia ini luar biasa. Ini tiba-tiba saya lihat NFT. Ini inspirasinya dari mana nih Mas Gozali? Inspirasi buat tiba-tiba mengupload foto selfie-nya yang luar biasa itu jadi NFT gimana ceritanya? Tahu NFT itu aslinya dari 2021 sih, tahun lalu. Hmm. Gara-gara berita juga sih. Kan dulu ada NFT yang 3D yang bikin namanya Beeple. Hmm. Yaitu kayak bikin 3D render setiap hari. Dan aku juga kebetulan di kuliah animasi fokus di 3D juga, dan aku suka karyanya dia, dan aku kayak bingung kenapa karyanya dia dijadiin NFT gitu loh. Ya udah, Hmm. aku penasaran NFT itu apa, ngulik-ngulik sendiri. Setelah Terus, tahu ya, hmm. kayak di 2021 kayak what if kalau semisal ada orang yang ngupload foto foto selfie di NFT, kayaknya bakal lucu sih sama unik. Hmm. Soalnya tuh Ya. aku ngelihat peluang juga di NFT tuh kebanyakan kayak karya seni, eh, terus NFT tujuannya banyak gitu. Karya seni Hmm. pun juga banyak kayak 3D, terus lukisan, ilustrasi ya, baik 2 dimensi ya banyak sih. Ya aku kayak eh, apa ya, ngecoba peluang yang paling beda sih daripada yang paling baik juga. Nyangka nggak ada yang beli tuh. Apa ya, kalau dibilang nyangka ada yang beli, aslinya nggak nyangka juga sih. Soalnya kan dari awal aslinya aku cuman pingin di apa ya, dijadikan bahan diskusi aja. Oh, ini ada nih orang yang upload foto di NFT. Ya aku aslinya cuman pengen dianggap diskusi aja sih, daripada soalnya aku tuh udah ekspektasiku tuh eh, apa ya, nggak berharap dibeli juga sih. Oke. Nah, sekarang kan udah jadi miliuner nih. Tapi kan tentunya sebelum itu Gozali juga sekarang kan suksesnya pasti ada kegagalan tuh sebelumnya. Pernah nggak investasi lain yang gagal? Ada Eh, contohnya nggak? di 2021 sih aku juga baru kenal cryptocurrency, Hmm. dan ini aku juga salah juga sih. Eh, kenalnya gara-gara Dogecoin. Dogecoin, oke. Ya itu apa ya? Ya aku juga ikutan temen sih. Belinya pas harga tinggi, akhirnya ya turun. Jual murah. Iya, iya, Hmm. cut Nah, loss. terus semenjak itu gimana? Memikirkan usaha investasi lain atau gimana? Jadinya kepikiran untuk selfie itu ya, jadi NFT ya. Kalau kepikiran, aslinya aku juga nggak mikirin NFT ini bakal laku juga sih, Mas. Hmm. Terus Tapi apa ya? booming ya. Jadi Hmm, Mungkin setelah pendapatan ini aku juga kayak mulai bagiin, aku juga mulai invest di saham reksadana gitu. Aku juga apa ya, milih saham reksadana pendapatan tetap campuran sama reksadana saham. Itu oke. aku mikirnya tuh invest di reksadana tuh buat jangka 5 tahun ke atas sih. Oke. Jadi kan sekarang udah miliuner nih. Nih, saya ingin tahu sebenarnya tuh dari foto-fotonya itu kan banyak ya. Ada berapa sih Gozali kemarin yang diupload, yang diminting untuk jadi NFT? 933. Dapatnya berapa nih?
totalnya tuh total dapat bersih 41 ETH. Waduh, milioner ya, berarti ya milioner. 1 ETH. Itu udah dicairin semua atau gimana? Masih bentuk dalam Ethereum? Ya, beberapa ada yang masih di Ethereum, dan Ethereum tuh kan fluktuatif ya. Jadi Betul. aku inisiatif ya di staking aja gitu. Oke. Soalnya aku juga apa ya, menurutku Ethereum tuh ya bakal naik juga sih, walaupun itu high risk, tapi aku juga tetap dapat passive income dari staking Oke. staking di Ethereum itu. Oke. Jadi tetap di staking ya di Ethereum. Nah, ini sekarang ada rencana lain nggak untuk meluncurkan koleksi-koleksi selanjutnya? Jadi udah ada 933 foto. Selama berapa lama tuh Gozali ngumpulinnya? Selama dari 2017 sih, kayaknya 5 tahun yang lalu sih. 5 tahun, luar biasa. Berarti waktu yang diinvestasikannya waktunya untuk mengambil foto. Orang tua gimana tuh ngeliatin tuh, ngambil foto setiap hari, ini anak saya ngapain di depan. Aku ngambil foto tuh emang diam-diam sih, emang kalau bisa orang lain nggak tahu kalau lagi foto gitu. Nah, orang tua gimana nanggapinnya tuh setelah apa sih NFT, tahu nggak mereka? Nggak Beliau tahu, nggak nggak tahu, tahu juga sih. Cryptocurrency juga mereka kurang tahu. kurang tahu. Berarti ngejelasinnya gimana, Gozali, Apa ke ya? Kalau orang aku tua? ngejelasin cryptocurrency itu eh, kayak aset digital aja. Kayak semisal kan dulu tuh investasinya di emas. Ya Hmm. sekarang tuh investasinya di cryptocurrency gitu. Walaupun nggak bisa secara fisiknya nggak ada, cuman itu kayak mata uang digital aja. Oke. Nah, aku mau nanya juga nih. Jadi kan dulu, ibaratnya sekarang masih mahasiswa ya. Ada nggak sih perubahan semenjak viral nih, yang dirasakan oleh Ghazali dari keluarga, dari teman-teman, dari yang terdekat, Hmm, apa ya? sebelum viral, setelah viral, gitu. Perbedaan yang paling jauh sih kan di rumah tuh aku apa kegiatan sebelum viral kayaknya di rumah terus sih. Kayak main komputer, terus buka YouTube belajar animasi, cara bikin animasi gitu, Hmm. main game. Sekarang setelah banyak berita ya diundang ke sana sini, harus sering-sering keluar sih. Hmm. Jadi lebih ini ya, interaksi dengan teman-teman. Iya. Hmm. Terus kalau orang, oh iya, Gozali gimana nih? Kan fotonya di mana-mana. Berarti udah punya pacar nih sekarang, atau gimana? Single. Masih belum kepikiran sih. Nah, kalau udah berdua berarti fotonya nggak selfie lagi, nanti berdua dong nanti dengan pacarnya. Kalau kripto berarti udah lama ya Gozali mainnya juga, atau gimana? Ya itu sih gara-gara kenal Doge, akhirnya ya belajar nggak FOMO gitu. Nggak FOMO, benar. Jadi kan kayak pembicara sebelumnya Kak, dijelaskan tuh bahwa penting tuh bagaimana merencanakan keuangan. Kalau Gozali tadi kan udah bilang juga, udah mulai tuh apa namanya, investasi di reksadana segala macam. Ada nggak investasi yang bentuknya properti atau gimana? Mau beli sawah, beli Oh, tanah, beli properti rumah? aku juga kurang paham sih kalau investasi di properti. Kayaknya bakal aku pasrahin sama orang tua sih. Soalnya orang tua tuh lebih paham kalau soalnya tuh ibu saya tuh jualan batik, wirausaha gitu. Oh, oke. Jadi kayaknya lebih mudeng investasi di properti sih daripada saya. Oke. Aku juga mengingatkan teman-teman, jangan lupa tanya di kolom komentar, nanti kita ada diskusi langsung nih dengan Gozali, nanti saya tanyakan juga nih, mumpung ada Gozali Everyday. Ini padahal namanya bagus loh, Sultan Gozali. Kenapa milihnya Gozali Everyday? Mungkin karena yang tiap hari itu ya fotonya ya. Iya. Waduh, padahal nama pemberian orang tuanya udah luar biasa, banyak yang mau jadi sultan, ini udah langsung sultan, lahir langsung jadi sultan. Waduh, sekarang jadi sultan beneran. Oke.
eh, untuk Gozali begitu terkenal. Nah, ada rencana nggak untuk kolaborasi nih dengan teman-teman lain? Jadi kan NFT di Indonesia, ada rencana nggak kolaborasi mungkin dengan teman-teman penggiat NFT juga? Belum ada sih. Kan soalnya konsep saya NFT itu kayak konsep meme sih. Jadi kalau dibilang orang-orang beli NFT saya utilitasnya apa ya, aslinya nggak ada sih. Cuman buat koleksi aja. Kan kebanyakan tuh NFT tuh ada utilitasnya. Nanti beli NFT ini dapat apa. Itu aku juga lagi mikirin sih. Nanti soalnya setelah kejadian ini aku juga mikirin untuk bikin NFT selanjutnya gitu. Jadi kan aku kan backgroundnya di animasi, backgroundnya di kuliah jurusan animasi. Ya kan aku pinter di grafis juga, jadi ya aku pengen bikin yang nanti foto koleksi barunya tuh nanti foto sebelumnya tuh jadi 3D gitu, jadi ilustrasi apa gitu. Kalau menurut Gozali ya, ke depannya itu industri NFT ini kan sebagai salah satu bentuk teknologi baru lah ya, yang terkait erat juga dengan finansial, berupa entah itu berupa investasi atau untuk trading ya. Menurut kamu masa depan di Indonesia gimana sih kalau untuk NFT-nya? Apa hanya sekedar meme kayak sekarang yang Gozali lakuin, atau mungkin nanti ke depannya Indonesia bisa memimpin entah itu di metaverse, NFT-nya atau gimana? Kalau dari Gozali gimana? Aslinya sudah banyak sih kayak NFT di Indonesia juga yang udah besar, kayak kemarin NFT-nya siapa ya, Karavolo gitu. Itu NFT-nya tuh utilitasnya kayak dijelasin banget, nanti roadmap-nya apa aja, setelah beli ini dapat apa aja. Kalau menurutku tuh NFT nggak cuman karya seni aja sih, bisa aja NFT itu berbentuk musik gitu. Bisa aja NFT berupa tiket acara. Jadi tuh tiket acaranya tuh nggak bisa diduplikasi atau dipalsuin lagi gitu. Soalnya tuh tiketnya udah di blockchain gitu. Oke. Berarti menurut kamu cerah ya, kalau dari sisi regulasi, dari dukungan pemerintah atau gimana, ada nggak terkait sama kamu sekarang? Saya dengar juga kemarin baca berita tuh katanya dipanggil Dirjen Pajak kata ya. Iya, itu kenanya pajak cryptocurrency sih. Kan pajak cryptocurrency itu kenanya setelah masuk dicairin ke bank. Gitu. Kalau semisal bentuknya masih cryptocurrency itu belum bisa dikenai pajak. Oke. Ini sekalian saya nanya yang ini ya, dari pertanyaan dari Flor ya, saya tanya juga. Pernah nggak Gozali beli koleksi NFT lain tuh dari orang? Pernah. Dan pernah gitu. Untung juga sih aslinya. Kan awal beli aku kayak 0,2 Ethereum, terus aku jual pas harga 0,8 Ethereum gitu-gitu. Aku juga ngelihat kayak ini peluang bakal naik atau enggak. Soalnya aku juga pernah waktu beli ternyata harganya turun. Ya itu aslinya resiko juga sih, karena aku juga kurang teliti juga mungkin. Oke. Jadi biasanya kalau untuk meminimalisir resikonya gimana tuh, Gozali? Jadi kan NFT ini bukan suatu yang gampang ya. Untuk bikin wallet aja susah atau gimana? Jadi belajar dulu atau gimana tuh sebelumnya? Untuk masuk terus. Kalau aku sih cara bedain ini NFT projectnya jadi bakal bagus atau enggak sih, cara ceknya ya pertama komunitasnya solid atau enggak gitu. Kedua, ini gambarnya bagus atau enggak, ini cocok buat jadi foto profil atau enggak, kayak pasarnya dapat atau enggak gitu. Terus ya
ketiga ya utilitasnya. Setelah beli ini dapat apa gitu benefitnya. Oh, setelah beli NFT ini nanti datang ke acara ini gratis. Mungkin bisa gitu. Oke. Oke. Nah, ini kebetulan waktu ini terbatas nih, Ghazali nih. Nah, jadi aku juga pindah ke sesi berikutnya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, tapi sebelum itu kita juga mau nyampein nih kepada teman-teman. Jangan lupa kita untuk 3 pertanyaan terbaik itu bakal mendapatkan NFT dari Kios Korea. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ke 3 pembicara kita, mulai dari Daeng terkait dengan koperasi, kemudian Pak Doki terkait dengan financial plan-nya, ataupun kepada Ghazali. Nah, ini nggak lupa juga saya sampaikan, mungkin ke pembicara-pembicara ingin menanyakan langsung ke Ghazali juga bisa. Nanti kita kasih kesempatan, kita persilakan. Ataupun pertanyaannya juga bisa langsung. Nanti raise hand aja ketika sesi tanya jawab. Nah, oke, bentar ya. Jadi bisa raise hand atau drop pertanyaan di chat Zoom. Nanti kalau yang terbagus nanti kita langsung tanyain ke pembicara-pembicara kita. Oke, ini aku mulai aja ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Nurfadila Ahmad nih dari Sulawesi Selatan. Ini ditujukan ke pembicara kedua, Pak Doki. Jadi untuk menghindari kebangkrutan atau kegagalan investasi, bagusnya yang didirikan, ini untuk ditujukan untuk ke pembicara pertama. Investasi seperti apa yang cocok untuk pemula agar kegagalan atau kebangkrutan dari investasi yang didirikan nanti sangat minim? Mungkin Daeng masih ada? Masih, Mas, ya. Jadi saya ulangi lagi, Daeng ya, pertanyaannya ya. Mungkin nggak tahu terkait apa nggak ya ke Daeng, pembicara pertama. Investasi seperti apa yang cocok untuk para pemula agar kegagalan atau kebangkrutan dari investasi yang didirikan nantinya sangat minim terjadi? Terutama ini terkait dengan ekspor impor mungkin ya, yang dimaksud dari penanyaan. Oke, Mas Ferry, selaku moderator, mungkin selain pertanyaan tersebut, mungkin saya langsung saja sekalian menjawab atau merespon sapaan atau pertanyaan dari teman-teman di kolom chat. Mungkin yang pertama saya ke Pak Ito C yang memberi respon bahwa koperasi adalah sistem ekonomi gotong royong yang sesuai dengan nilai Pancasila. Ini saya sangat respect atas atensi dari Pak Ito C ini. Mudah-mudahan dari pihak Bapak bisa mendukung atau mensupport koperasi maupun UMKM yang ada di Indonesia agar bisa maju. Kami cerita bahwa salah satu contoh bahwa di Korea juga sangat maju koperasinya. Mereka punya 2 bank, yaitu Nonghyuk dan saya agak lupa namanya lagi satu, yang sangat mensupport pengelolaan koperasi di Korea. Ya, jadi koperasi di Korea itu mungkin teman-teman yang masih di Korea bisa mengamati bahwa produk-produk kayak beras, sayur mayur itu umumnya diproduksi oleh koperasi-koperasi di Korea, yang dimana permodalan maupun sampai lahannya itu disiapkan oleh pemerintah. Terus untuk Mbak Nurfadila Ahmad dari Sulsel, ini satu kampung dengan saya, ini mempertanyakan bagaimana mempertahankan kedudukan koperasi di tengah persaingan yang cukup ketat. Ini juga memang pertanyaan yang bagus, bahwa memang jangankan koperasi, bahwa lembaga-lembaga bisnis yang lain pun akan mempunyai situasi yang sama, bagaimana bertahan di tengah persaingan yang makin ketat. Nah, kelebihan koperasi adalah
jumlah keanggotaan yang bisa besar sehingga risikonya bisa ditanggung bersama. Dengan risiko yang bisa di-share ke seluruh anggota, maka dampaknya juga ditanggung bersama. Ini yang yang keunggulan koperasi dibanding jenis usaha atau badan usaha lainnya. Terus pertanyaan yang kedua itu, apa ada mekanisme ekspor impor khusus untuk koperasi? Nah, untuk kaitan sama ekspor impor ini, kami sampaikan bahwa sampai saat ini juga dari regulasi pemerintah belum ada privilege khusus untuk koperasi. Tapi untuk produk-produk dalam negeri yang akan dipasarkan di dalam negeri juga, itu ada beberapa kebijakan pemerintah yang memberi kemudahan kepada koperasi atau UMKM. Salah satu contohnya adalah sertifikat halal yang bisa free, dan ada semacam bantuan yang disalurkan melalui Kementerian Koperasi. Ini yang kebijakan-kebijakan yang cukup mendukung dalam perkembangan UMKM maupun koperasi itu sendiri. Terus yang ketiga, investasi apa yang paling cocok untuk di koperasi? Ini pilihan kami, pilihan manajemen adalah kami memilih yang menjadi basis masyarakat kita, yaitu di sektor pertanian, karena produknya itu dibutuhkan oleh setiap manusia, setiap orang, untuk Indonesia, untuk orang Indonesia maupun untuk di luar negeri. Dan ini sangat-sangat bagi analisis saya itu sangat-sangat potensial, karena setiap pertumbuhan penduduk pasti membutuhkan juga pertumbuhan kebutuhan pokok tersebut. Terus untuk saya selesaikan saja mungkin yang di chatroom, Pak moderator. Kita batasi dulu, Deng, 3 pertanyaan supaya nanti. Oke, silakan. Begitu. Ini 3 pertanyaan ini sudah saya jawab mungkin. Ya, terima kasih banyak, Deng. Mungkin semoga bisa menjelaskan kepada penanya. Nah, ini kita lanjutkan, ini untuk pembicara kedua mungkin Pak Doki. Ini ada yang menanyakan mengenai ini saya juga tertarik nih. Jadi tadi ada cold money, berarti ada hot money. Kira-kira investasi macam apa yang bisa kita gunakan hot money ini? Silakan Pak Doki. Ya, jadi seperti ini ya. Tadi saya rangkum yang di chat room. Jadi untuk Mbak Marti yang dikasih satu untuk semuanya. Pada intinya kita lihat dulu untuk yang pendapatan pengeluaran kita. Tadi maksudnya pencatatan itu di piramida yang pertama, kita lihat dulu apakah pendapatan dan pengeluaran kita tuh tidak hasilnya tuh cash flow tidak minus. Jadi kembali ke cash flow. Nah, setelah sudah ada cash flow, nah nanti kita bagi tuh. Tadi di salah satu slide saya ada pembagian secara umum ya, living 50%, savingnya itu 20%, sama playing 30%. Nah, hot money itu bisa diambil dari tadi di 20% itu. Jadi bisa untuk saving itu bisa untuk menabung juga, karena bedanya menabung dengan investasi kan investasi itu ada namanya pertumbuhan di situ, tapi menabung mengumpulkan untuk membeli sesuatu, udah selesai. Nah, tapi investasi kita melihat pertumbuhan. Nah, hot money itu dilihat dari tadi dulu. Yang pertama, yakinkan cash flow nggak minus. Catatan tadi sangat penting, yang di Zoom tadi ada yang nanya. Yang kedua, bayar dulu hutang-hutang konsumtif, cicilan kartu kredit, pay later, pay Shopee later, dan lain-lain lah. Yang cicilan-cicilan itu lunasi terlebih dahulu. Nah, ketika sudah ada dana darurat, itu penting. Dana darurat yang paling utama jika kalau ada sesuatu pengeluaran-pengeluaran tak terduga, itu tidak langsung nguras cash flow kita. Jadi hot money-nya itu sebenarnya sudah kita sisihkan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi expose-nya nggak langsung ke cash flow kita, makanya kita ada dana darurat. Kalau misalnya masih muda gimana? Oh, nggak masalah. Misalnya Bapak, Ibu, Mas, Mbak itu punya motor, bannya pecah harus ganti, pakai dana darurat itu. Nggak masalah. Ada sesuatu yang harus diperbaiki, pakai dana darurat. Seperti itu. Nah, makanya di piramida awal tadi cash flow, bayar hutang konsumtif, kemudian dana darurat itu dulu. Nah, baru kita lihat proteksi. Proteksi kalau ada BPJS, oke. Kalau nggak ada ya asuransi kesehatan biasa, sesuai dengan manfaat yang ingin dicapai. Nah, baru kita investasi.
Disisihkan nggak apa-apa. Tadi di salah satu slide ada 50, 30, 20%. Nah, 20% itu juga misalnya ada asuransi, ada tabungan, itu komposisinya kita sesuaikan dengan pendapatan kita ya. Misalnya asuransi 5% dari pendapatan kita ya, kalau misalnya non BPJS. Nah, ingat bahwa pendapatan bagaimanapun jumlahnya, kalau kita tidak bisa memanage itu nggak akan ada rasa cukup. Bedakan antara needs sama wants. Ingat, sekarang lagi ngetrend self-healing, staycation, self-rewarding, belanja-belanji. Ingat, itu latte factor. Boleh self-rewarding, ya minimal berapa persen lah, seperti itu masuk ke anggaran pos yang playing tadi, 30%. Nah, mungkin seperti itu ya Pak Ferry dan yang tadi yang nanya. Oke, makasih banyak Pak Doki. Nah ini mungkin terakhir ya, waktu juga agak mepet nih. Jadi untuk Mas Gozali nih, Mas Gozali masih sama kita nggak nih? Oh iya, ini ada yang nanya nih Mas Gozali. Jadi katanya ada rencana nggak beli tanah di Metaverse? Apa ya? Kalau dibilang rencana sih kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya, belum ada. Ini mau beli tanah buat keluarga juga sih. Maksudnya tanah mau bikin rumah dulu. Nah gitu, di dunia nyata berarti ya, nggak di Metaverse berarti beli tanahnya. Nah ini ada satu lagi nih, sama satu lagi. Kemarin waktu belajar tentang NFT itu di mana sih biasanya? Online atau sama teman atau di mana? Kalau aku sih belajarnya autodidak sih, kayak nyari-nyari YouTube sendiri, terus cari artikel terkait tentang NFT gitu. Jadi semuanya dicari ya, belajar sendiri gitu. Nah terus kan banyak juga berarti yang berusaha mengcopy, kan nggak gampang nih idenya tuh ya keluar. Terus ada yang mengcopy mau selfie juga. Kira-kira menurut pendapatnya Gozali ini kira-kira itu gimana? Apakah ada karakternya sendiri atau gimana? Apa ya? Kayaknya ini cuman bakal jadi momentum satu kali aja sih. Anomali ya berarti ya? Ya, soalnya kalau aku pun jual lagi kayaknya nggak ada yang beli. Soalnya emang ini kayak momentum aja. Terus aku juga lagi planning gitu, bikin lagi walaupun semisal nggak ada yang beli, aslinya nggak apa-apa sih. Oke. Yang penting coba dulu. Kalau ada yang ini menggoreng atau gimana? Ya nggak masalah. Nggak masalah. Oke, siap. Ini waktu sangat terbatas dan acara kita sangat menarik sekali dengan 3 pembicara yang luar biasa. Tapi karena waktu ini sebetulnya banyak sekali yang mau ditanyakan nih kepada ketiga pembicara yang luar biasa ini. Jadi Mas, saya hanya izinnya apa Mas? Ya siap. Saya mungkin ini izinnya apa untuk ini ada Om Gansar, Ketua Perkomasi, mungkin sekalian saya merespon pertanyaan beliau tentang syarat pendirian koperasi. Ini sangat mudah dipelajari, Mas. Mungkin karena waktu tidak memungkinkan, kita bisa Perkomasi buat mungkin agenda acara webinar kita bahas mengenai syarat koperasi, mengenai kontak person. Mas Gansar mungkin akan gampang mencari kontak person saya. Bisa di materi juga ada kontak person. Terus ada Mbak Lailatus Sodia Jember ini mungkin ex Purna TKI juga. Ini mungkin karena waktu tidak memungkinkan, ini sangat menarik pertanyaannya. Bisa nanti saya direct menjawabnya agar bisa lebih jelas. Terus untuk Mas Arpison di Bogor, ini nanti juga saya karena waktu sangat terbatas, nanti kita diskusi karena sering ketemu secara langsung di Jakarta. Demikian, Pak Moderator. Ya, makasih Daeng. Jadi yang kita bisa simpulkan nih dari pembicaraan malam ini bahwa investasi itu ada berbagai macam. Tapi yang tidak bisa kita lupakan bahwa kita butuh suatu perencanaan yang baik. Investasi dapat bisa berupa investasi real dalam bentuk fisik nyata ataupun kreativitas seperti yang dilakukan Gozali. Nah, sebelum menutup
waktu saya nih, saya mau menyampaikan quote dari Benjamin Franklin. Beliau berkata, an investment in knowledge pays the best interest. So, jadi kalau berbicara mengenai investasi, tidak ada yang dapat menghasilkan lebih banyak selain mengedukasi dirimu sendiri. Jadi lakukan riset, analisis cukupnya sebelum melakukan segala bentuk investasi. Nah, sekian dari saya nih waktu saya. Terima kasih kepada 3 pembicara luar biasa. Nggak lupa saya menyampaikan juga bahwa kita bagi-bagi NFT gratis kepada 3 penanya yang udah menanyakan melalui chat group. Silakan dilihat 3 NFT yang bagus-bagus. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC Mbak Naila. Terima kasih. Selamat malam. Salam diaspora. Thank you, Kak Ferry. Baik. Jadi nggak kerasa banget ya kita sudah masuk ke penghujung acara dari webinar belajar investasi di masa pandemi ini. Jadi sebelum aku menutup secara resmi acara malam kita ini, ada baiknya kita untuk dokumentasi dulu bareng-bareng. Jadi di sini buat teman-teman yang mungkin belum on cam, boleh banget segera on cam. Ayo, boleh ditunggu banget teman-teman. Mungkin selagi nunggu ya, yang lain pada on cam. Di sini mungkin aku mau kasih sedikit summary mungkin dari apa yang aku pelajarin dari webinar tadi gitu. Di sini aku ngerasa kayak aku belajar mulai dari konsep bisnis koperasi gitu. Gimana sih kalau kita coba invest mungkin di koperasi, terus gimana kalau kita tuh mau coba jadi bagian juga dari koperasi. Itu dari penjelasannya Pak Daeng, terus juga dari Pak Doki. Belajar banyak banget nih tentang pentingnya perencanaan keuangan ya. Kalau mau mulai investasi, yakin dulu nih cash flow kita udah positif, bayar utang-utang konsumtif, terus juga jangan lupa nih sisihin dana darurat, dan untuk proteksi ya, untuk asuransi. Baru setelah itu kita investasi. Dan juga tadi sempat dapat insight-insight seru nih dari Gozali terkait NFT, dan juga gimana Gozali tuh mengolah hasil dari yang dia dapetin dari NFT yang banyak banget terjual itu. Oke, boleh teman-teman ayo on cam semuanya masih ditunggu, dan boleh dibantu juga nih sama operator ya. Kita dokumentasi. Nah ini mungkin udah lumayan banyak juga yang on cam. Jadi ini aku count backwards saja ya langsung ya. Oke, mohon bantuannya ya. Ini untuk dari operator ya. Oke, siap. Ini ada 3 slide. Slide 1 dulu ya. Nanti slide 1 sampai 3 bergaya aja karena kan nggak tahu posisinya di mana nih. Gitu. Slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, next slide 2. 1, 2, 3. Next slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak Nay. Udah selesai. Oke, baik. Thank you, Kamila. Oke, lagi-lagi di sini juga sebagai penutup ya, teman-teman, karena sudah masuk ke akhir. Kami juga di sini ya, dari Hellocation dan juga dari teman-teman panitia ingin mengucapkan terima kasih, terutama kepada GMI ya, Global Money Express sebagai pihak sponsor, dan juga KBRI Korea Selatan yang telah ini ya menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini, serta juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sudah mendukung keberjalannya acara ini, dan juga pada community partner yang mungkin aku nggak bisa sebutin satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan yang sudah kami kirimkan sebelumnya. Di sini mungkin aku ngucapin lagi untuk terima kasih kepada Bapak Reyandi selaku Kepala ITPC Busan, lalu Bapak Johannes selaku Koordinator Fungsi Ekonomi Kreatif dan Digital, Percepatan Startup dan Diplomasi Publik, lalu juga ada Bapak Sunoto Setio SEMSI, selaku Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan Hubungan Masyarakat dan Administrasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Terima kasih kepada Bapak-Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Baik, mungkin sudah tidak usah berlama-lama lagi ya. Kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir selama malam ini, juga memperhatikan bahkan sampai akhir ya, sampai sekarang. Terima kasih dan juga minta maaf kepada
teman-teman semua, jika mungkin dari panitia atau dari kita ada salah-salah kata dan juga kekurangan selama acara berlangsung, jangan lupa teman-teman untuk juga isi link absensinya di bit.ly/presensi Web Finance HC untuk klaim sertifikatnya. Mungkin ini adalah akhirnya, tapi masih banyak ya event-event dari Hellocation selanjutnya, jadi make sure kalian terus follow social medianya Hellocation dan juga terus kunjungin nih Instagramnya ini ya, Diaspora Indonesia Korea dan juga GME. Jadi mungkin itu aja dari aku. Saya Naila selaku MC, pamit undur diri, and see you on our next event. Thank you teman-teman semua. Hai semuanya, aku Ed ya. Yuhu.